sayang bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawar Celia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Di acara ini kami menghadirkan tamu-tamu istimewa, tokoh-tokoh yang luar biasa yang tentunya akan memberikan inspirasi kepada kita semua sekaligus menemani persiapan berbuka puasa pemirsa Sultra TV di rumah. Dan alhamdulillah bersyukur sekali hari ini sudah hadir tamu yang istimewa di studio Sultra TV untuk menemani pemirsa semuanya. Mari kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Wawan, wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. terima kasih undangannya. Masya Allah, luar biasa ya. Di antara kesibukan Mas Wawan yang mungkin sangat padat ya di bulan Ramadan ini, masih mau loh hadir ke studio Sultra TV untuk berbagi inspirasinya tentunya dengan kita semua. Baik, Mas Laode Rahmat Darmawan. Ya, betul. Ya, panggilan akrabnya Mas Wawan, Masya Iya, Allah. iya. Siapa yang tidak tahu Mas Wawan gitu ya? Mungkin sudah sangat familiar ya di telinganya orang Kendari. Nah, sudah sangat familiar juga dengan yang namanya Dapur Aupa, Ya. ya, Dapur Aupa. Salah satu jasa kuliner yang ada di Kota Kendari dan sudah sangat terkenal sekali, Masya Allah. Dan kita akan mengulas atau berbincang santai dengan Mas Wawan sebagai owner dari Dapur Aupa. Ya. Baik Mas Wawan ya. Ya. Memang saya salah satu pelanggan setia dari Dapur Aupa. Alhamdulillah. Ya. Keluarga di rumah itu benar-benar sangat favorit sekali kue-kue khas yang dibuat di Dapur Aupa. Gitu. Ya. Saya penasaran sekali. Ini sejarahnya Dapur Aupa itu gimana sih Mas? Boleh bercerita sedikit? Ya terima kasih nih Bu. Ya sebelumnya terima kasih undangannya. Kesibukan saya itu sebenarnya nggak terlalu banyak dibandingkan kesibukannya beliau. Jadi malah seharusnya saya itu yang tersanjung datang di sini, diundang di sini. Nah kalau kita ngomongin Aupa itu Bu, sebenarnya dimulainya itu dari usaha yang kecil banget. Karena itu dimulai dari keinginan istri saya untuk
mempraktekkan apa yang dia suka gitu. Nah kebetulan dia itu dulu suka banget bikin kue dulu. Jadinya kemudian dia praktek, dia jualan sejak awal-awal kami menikah. Jadi tahun 2000, saya menikah tahun 2005 akhir. Jadi mungkin kalau nggak salah dia mulai jualan kue pertama itu tahun 2006-2007. 2006-2007 berarti awalnya Dapur Aufa ini 2006-2007 ya? Tapi belum ada nama Aufa gitu. Belum ada. Baru jualan aja bikin kue gitu karena dia memang suka. Terus coba aja jualan dan akhirnya juga jualan ke keluarga terdekat. Masih door to door gitu masih door to door, Masya Allah. masih terus kami juga jualan donat. Masih door to door juga, masih saya naik motor gitu. Oh gitu ya? Naik motor dinas gitu. naik naik motor dinas. Naik motor dinas sebelum berangkat kantor. Jadi kan kantor masuknya 7:30. Jadi saya jam 7, setengah 7 itu udah nganter dulu sebelum ngantor donat-donat ke toko-toko yang dikirimi yang dititipin gitu. Ya udah lama kelamaan tapi itu terputus dulu Bu karena saya pindah dari Kendari ke Bau-Bau, terus kemudian dari Bau-Bau ke Kolaka. Jadi keputus, sempat pindah-pindah. Mbak Ita ikut-ikut dulu gitu. Ikut dulu. Jadinya terputusnya karena ya namanya juga pindah, akhirnya memulai lagi jadi energinya kurang. Baru kita bener-bener Ita sendiri itu dia bener-bener ya udahlah saya mulai bisnis jualan. Itu tahun 2009 awal. Tapi 2009 ya. Tapi waktu itu belum jualan kue. Waktu itu yang kita yang kita buka itu rental PS, Bu. Oh malah bertolak belakang sekali ya usaha kuliner dengan rental PS. Karena rental PS itu modalnya kecil, relatif kecil, terus ada tempatnya juga nggak terlalu butuh lingkungan besar dan cuannya ada gitu. Jadi lagi booming pada waktu itu 2009 2010. Terus kemudian habis itu rental PS saya sama Ita ngobrol, kita ini nanti besok kalau sudah besar pasti ngelarang-larang anak kita itu main-main terus. Bener. Tapi kok kita malah nyuruh kita buka itu. Ya udahlah, kita tutup saja, kita ganti dengan usaha warnet. Oh warnet. Warnet booming dulu. Juga ya. Pada waktu itu Iya. booming. Nah, 2011 2012 itu kami tutup warnetnya karena sudah mulai turun. Sudah mulai Demandnya udah mulai turun ya kayak nasibnya wartel lah. Wartel dulu begitu ada dengan keberadaan handphone ya. Begitu udah banyak paket data terjual dan semakin murah, warnet kita tutup. Alhamdulillah bukan dalam keadaan rugi ya. Jadi kita dengan hitung-hitungannya itu udahlah kita berhentinya sekarang aja mumpung alat-alatnya masih bisa dijual. Oh iya. Nah, habis itu alat-alatnya dijual, kita dapat sedikit modal tambahan untuk bikin laundry. Oh ini berarti sudah yang ketiga ya? Setelah rental PS, kemudian warnet, langsung ke laundry. Laundry dulu. Laundry itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari laundry itu terus saya kemudian memutuskan sama Ita adalah kita coba kredit bank untuk beli tempat usahanya, untuk tempat usaha buat laundry ini. Buat laundrynya itu. Nah, waktu itu kita beli yang saya pakai sekarang ini, kita pinjem waktu itu ya sekian ratus juta lah gitu, sekian ratus juta. Terus kemudian usaha laundry ini terpaksa berhenti karena kebakaran. Oh, ujian dari Allah ya, musibah ya. Ya itu kebakaran, kita habis. Jadi kita ini barusan dari keuntungan itu kita pakai untuk upgrade alat gitu ya. Dari yang alatnya mesin cuci biasa jadi mesin cuci yang memang untuk laundry, dalam satu malam itu habis semua. Ya udah. Ya sudah, waktu itu untungnya pada waktu itu bersamaan dengan sedikit modal tadi itu bersamaan juga udah mulai jualan untuk cikal bakalnya Aufa. Aufa yang sekarang food begini, yang jualan makanan. Belum ada nama Dapur Aufa. Nah, begitu itu kebakar ya udah. Kita fokus saja, kita jualan makanan saja. Toh kamu juga senang juga jualan makanan, modalnya pada waktu itu juga belum terlalu butuh banyak karena ya kita masih punya
peralatan standar lah untuk memulai otang itu, oven tangkring yang ditaruh di atas kompor gitu kan. Masih tradisional Ya, masih begitu, masih ada lah kita memulai begitu, ya udah sampai alhamdulillah sampai hari ini. Jadi ya kalau dibilang dapur Aufa itu sejak 2013 lah itu baru dimunculkan, tapi saya selalu bilang ke teman-teman itu kalau Aufa itu mulainya itu 2017. Kenapa? Karena sebelumnya itu kami hanya fokusnya itu jualan aja, tidak berpikir untuk bisnis gitu. Jadi ya udah jualan aja, yang penting ada penjualan. Pedagang lah ya, Masih gitu. pedagang gitu, masih yang penting terjual. Kita tidak mikirin apa HRD-nya, tidak mikirin SDM-nya, tidak mikirin skala gaji, tidak mikirin scale up-nya gitu. Nah, 2017 ketika saya berhenti jadi ASN, 2017 saya berhenti bulan Januari, terus kemudian energinya dihabisin untuk melunasi utang itu yang awal tadi udah saya bilang, kita mulai untuk beli rumah. Tahun 2017 bulan April utang kami lunas, kami lunasin 450 juta pada waktu itu. Masya Allah. Terus kemudian setelah itu lunas, karena pikirannya kami itu, mindset awalnya kami itu kalau bangun tidur kita harus kerja ini karena masih ada cicilan. Benar. Masih ada cicilan, harus energinya harus tapi setelah utangnya lunas, mulai ketika bangun tidur itu udah berubah. Saya harus kerja ini karena Aufa harus besar, harus berdampak. Nah, mulailah di situ kita berpikir memang sepertinya kita harus berpikir lebih profesional lagi berbisnis. Jadi ya 2017 lah itu mulai Aufa digarap lebih profesional, walaupun ya sampai sekarang ya juga belum bagus-bagus amat ya. masih acak ado gitu. Jadi ya begitu kurang lebih sampai tahun 2022 alhamdulillah. Luar biasa ya. Baru satu pertanyaan tetapi jawabannya sudah memberikan banyak sekali inspirasi, tidak hanya untuk saya tapi tentunya untuk pemirsa Sultra TV di rumah. Baik, tadi sempat saya menyimak Mas Wawan bahwa di tahun-tahun awal itu belum ada itu brand dapur Aufa. Nah, munculnya brand dapur Aufa itu kapan? Kemudian inspirasinya atau sejarahnya muncul ini nama dari mana, Mas Wawan? Betul. Jadi Aufa ini sebenarnya nama anak saya berdua. Oh, anaknya Mas Wawan ya. Kami itu suka-suka iseng aja sama istri saya. Jadi AUFA kan, Aufa itu AUFA. Jadi itu akronim dari Abi, Umi, F-nya itu Faiz, A-nya itu Alfat. Jadi nama anak pertama saya itu Faiz, anak kedua saya itu Alfat. Jadi memang dari dulu itu sudah direncanakan kalau punya anak pertama nama awalnya F, nama anak kedua itu A. Jadi itu brandnya. Jadi ketika saya bikin warnet tadi juga Aufanet. Oh, memang usaha-usaha sebelumnya Aufa semua brandnya. Terus bikin laundry juga Aufa Laundry. Nah, ketika bikin bikin dapur ini namanya jadi dapur Aufa. Kalau sekarang sendiri sebenarnya namanya udah jadi Aufa saja. Jadi bukan lagi dapur karena biar simple. Ternyata tuh kalau bukan masalah bukan masalah ini ini nama ini bagus enggak, tapi kalau di logo tulisan Aufato itu lebih catchy dan kelihatan, jadi lebih masalah lebih saja. Diingat ya. Lebih masalah itu aja, masalah marketing visualnya biar lebih bagus saja. Seperti itu. Oh, ternyata baru tahu saya ya pemirsa bahwa brand Aufa ini akronim daripada Abi, Umi, Faiz dan Alfa. Artinya dua putra putri dari Mas Wawan dan Mbak Ita. Masya Allah, luar biasa. Dan yang menarik sekali buat saya Mas Wawan, yang wajib ini saya tanyakan sama kita. Kita tahu bahwa di Sulawesi Tenggara ya, khususnya di Kota Kendari ini, minat atau cita-cita dari lulusan-lulusan mahasiswa yang sudah lulus itu orientasinya selalu menjadi seorang ASN atau menjadi seorang PNS. Dan bahkan brand atau stigma yang melekat di orang tua kita itu mereka lebih bangga ketika anaknya menjadi seorang ASN atau menjadi seorang PNS. Tidak bisa dipungkiri ya, ini fakta dan realita yang ada. Nah, sekarang seorang Mas Wawan yang sudah mapan menjadi seorang ASN gitu loh, orang idam-idamkan gitu kan. Nah, tiba-tiba saja
tiba-tiba kemudian keluar dan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha kuliner seutuhnya. Itu yang melatar belakangi apa Mas? Nekat banget gitu Mas Wawan. Ini pertanyaan yang sering banget Bu ditanyakan karena saya itu juga Jangan bosan menjawab ya, penting loh. dan memang benar ini berkali-kali ditanyain, bahkan sampai dengan sekarang udah 5 tahun saya berhenti masih juga ditanyain, bukan hanya dari ibu tapi dari saudara maksudnya keluarga gitu masih nanya yang menyayangkan ya pastinya. Kenapa kamu berhenti? Nah, oke. Yang pertama harus saya garis bawahin itu adalah saya itu suka jadi ASN, jadi bukan berhenti karena tidak suka. Jadi kalau mengira berhenti karena ASN itu tidak bagus, itu salah. bukan. Tapi kenapa saya berhenti itu hanya masalah prioritas prioritas saya gitu. Kenapa berhenti? Alasan pertama adalah alasan keluarga, karena Ibu Mawar juga mengalami bahwa ASN itu pindah-pindah dan tidak bisa diprediksi, jadinya ketika pindah-pindah berat untuk saya dan istri saya itu, beratnya itu karena kualitas parentingnya kepada anak itu jadi menurun sekali, terutama saya itu sudah 10 tahun LDR. Jadi 2007 sampai 2017 itu LDR terus, jadinya sama Bu Mama. Oh, kalau saya ke LDR dong, saya kan ngikut suami terus. Oh iya benar. Cuma pas kesini saja LDR. Terus 10 tahun begitu, jadinya kualitas parentingnya saya sebagai seorang ayah itu jadi sangat berkurang karena walaupun bagaimanapun human touch tuh harus ada. Harus ada, walaupun sebagus-bagusnya teknologi pakai telepon, pakai apa segala macam, itu tidak sebaik ketika kita sudah baku hadap gitu ya, berhadapan. Nah, itu alasan utamanya. Alasan itu namanya alasan yang dramatis gitu, biar keren gitu dilihatnya. Tapi kalau alasan yang sering saya sampaikan untuk teman-teman yang baru masuk atau berminat ke dunia usaha, bahwa di dunia usaha itu apa yang kita kerjakan itu benar-benar bisa sebanding dengan apa yang kita hasilkan. Itu berbeda ketika kita menjadi pekerja, bukan ASN saja. Berbeda ketika kita menjadi pekerja. Kenapa? Karena kalau pekerja tentu kan koridornya adalah aturan usaha, aturan di perusahaan itu atau aturan di instansi itu. Jadi kita jadi kurang maksimal untuk mengembangkan energi kita untuk berkembang seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan kalau teman-teman baru masuk ke dunia dunia bisnis seperti itu. Jadi biar saya bisa memaksimalkan energi belajar saya, dan kebetulan memang saya itu berminat banget untuk mengembangkan bisnis. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya itu suka kepada kuliner, sebenarnya tidak Bu. Itu hanya wasilah aja, cuma caranya saja yang saya sukain adalah dunia bisnisnya, ngembangin bisnisnya, terus di bagian belakangnya gitu. Tapi semua bisnis sama aja, jadi kuliner, fashion, profesional gitu, bisnis jasa pun sama aja. Kurang lebih seperti itu Bu. Masya Allah, terjawab pemirsa Sultra TV di rumah. Pertanyaan yang terus menerus ya ditanyakan kepada Mas Wawan, tapi memang kita juga harus tahu jawabannya. Dan dua jawaban beliau ya, yang jawaban yang pertama itu sangat dramatis, memang perlu kualitas ya untuk bersama dengan keluarga, terutama dengan anak-anak yang masih perlu bimbingan kita ya. Kemudian yang kedua adalah memang fokus dari Mas Wawan sendiri untuk mengembangkan bisnisnya bersama-sama dengan istri tercinta. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, setelah jeda berikut kita akan kembali berbincang santai, penuh inspirasi, penuh ilmu bersama dengan Mas Wawan, owner dari Aufa, dan kita akan kembali tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.